Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi video kali ini kita bahas bab tanah dan keberlangsungan kehidupan. Materinya apa saja pada bab ini? Yang pertama adalah peranan tanah, terus peran organisme tanah, proses pembentukan tanah, dan komponen penyusun tanah. Peran tanah itu apa aja sih? Tanah, sebelum kita masuk peran-peran ke tanah, kita cari ya definisi tanah. Definisi tanah di sini adalah bagian permukaan bumi yang merupakan tempat tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan serta tempat hidupnya berbagai jenis hewan dan mikroorganisme. Nah, kita juga hidup, tumbuh, beraktivitas di atas tanah. Peran tanah yang pertama adalah penunjang kesehatan dan penyedia keperluan. Penunjang kesehatan di sini maksudnya adalah misalnya kalian bermain sepak bola ataupun kalian bermain sepeda, itu kan juga di atas tanah untuk menunjang kesehatan. Dan penyedia keperluan. Penyediaan keperluan misalnya untuk rumah, untuk kita tadi yang beraktivitas itu juga memerlukan tanah. Yang kedua adalah penyedia air dan penyaring air. Kita tahu bahwa di dalam tanah terdapat air, jadi tanah merupakan salah satu penyedia air selain lautan dan yang bersifat netral. Kalau di laut kan dia asin gitu ya, kalau rasanya pengen yang netral berarti pakai air tanah. Selain itu, karena tanah itu berlapis-lapis, dia juga bisa untuk menyaring air, jadi air bekas limbah pabrik maupun limbah rumah tangga itu nanti akan disaring oleh tanah untuk membentuk air yang bersih lagi siap untuk dikonsumsi. Yang ketiga adalah tempat hidup hewan dan bakteri. Hewan beraktivitas juga di atas tanah. Kalau bakteri ataupun ada yang di dalam tanah juga, misalnya saja cacing, kaki seribu kan di dalam tanah. Kalau bakteri juga ada di dalam tanah, misalnya untuk bakteri pengikat nitrogen bebas yang ada di udara sehingga tanamannya bisa menjadi subur. Tempat hidup hewan dan bakteri ini yang akan lebih kita bahas lebih dalam. Berperan sebagai apa? Berperan sebagai misalnya dekomposer. Dekomposer ini menguraikan bahan organik dari tumbuhan dan hewan menjadi materi yang lebih sederhana. Jadi misalnya saja dia oleh cacing, oleh kaki seribu. Untuk hewan dan tumbuhan yang sudah mati, dia akan diuraikan oleh dekomposer sehingga menjadi bahan organik yang bisa diserap untuk pertumbuhan dari tumbuhan yang masih hidup. Yang kedua adalah terlibat dalam reaksi kimia dalam tanah. Maksudnya adalah di sini salah satu contoh reaksi kimia adalah bakteri nitrobakter atau bakteri yang mampu mengikat senyawa nitrat. Dia itu senyawa nitrat tentu dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi bakteri ini bakteri yang menguntungkan. Ada lagi juga jamur mikoriza yang bersimbiosis dengan tumbuhan untuk menyerap fosfor. Selain nitrat, tumbuhan juga memerlukan fosfor untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, mengurangi polutan dalam tanah. Herbisida. Herbisida itu adalah proses penguraian bahan kimia berbahaya yang ada di dalam tanah. Selama bahannya itu nggak terlalu banyak, dia bisa diuraikan oleh tanah, oleh makhluk hidup maupun bakteri. Tapi kalau bahan kimianya sudah terlalu banyak, otomatis makhluk hidup atau bakterinya juga akan kalah, sehingga dia tidak akan mampu menguraikan polutan dari tanah dan tanah pun akan menjadi tidak subur lagi. Terus yang keempat ada mengatur kegemburan dan struktur tanah. Jadi kegemburan dan struktur tanah ini dilakukan oleh siapa? Misalnya dilakukan oleh cacing untuk membuat pori-pori tanah. Kalau ada pori-porinya, otomatis nanti udara bisa masuk ke tanah dan penyerapan air akan meningkat. Jadi kalau ada pori-pori, air bisa meningkat, bisa lebih gampang untuk masuk ke tanah. Ini positifnya dia itu lebih sulit untuk terjadi banjir otomatis. Terus
oksigen juga akan lebih gampang untuk masuk ke dalam tanah. Tapi kalau organismenya ini mati karena banyaknya polutan tanah, otomatis tanahnya menjadi nggak gembur, udara susah masuk ke tanah, dan penyerapan air juga akan susah. Yang kelima adalah mempengaruhi tekstur tanah. Cacing atau akar tumbuhan itu ternyata mampu untuk memecah butir-butiran batuan. Ini salah satu contoh dari pelapukan biologis. Jadi tanah itu kan salah satunya dibentuk dari batuan-batuan yang telah hancur. Dilapukkan oleh siapa? Bisa oleh cacing maupun oleh akar tumbuhan. Terus mencegah tanah berpenyakit. Bagaimana caranya? Caranya organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke tanah, tapi dengan dosis tertentu. Jadi kita harus tetap menjaga lingkungan biar nggak terlalu banyak polutan yang masuk ke tanah. Selanjutnya yang kita bahas adalah proses pelapukan tanah. Proses pelapukan ini ada 3 jenis, yaitu pelapukan biologis yang dilakukan oleh dekomposer. Dekomposer tadi bisa bakteri, dia bisa makhluk hewan berupa cacing ataupun kaki seribu untuk memecah senyawa-senyawa yang organik. Jadi yang berasal dari makhluk hidup. Pelapukan juga dipengaruhi oleh sifat fisika, misalnya keadaan fisikanya, iklimnya seperti apa, dia itu beriklim tropis atau subtropis, suhunya panas atau dingin, curah hujannya tinggi atau rendah, intensitas cahayanya tinggi atau rendah, itu adalah contoh dari faktor fisika yang mempengaruhi dari pelapukan. Sedangkan faktor kimia adalah contohnya hujan asam. Jadi kalau hujan asam ini biasanya kalau di daerah industri itu hujannya airnya berasa lebih asam karena bercampur dengan SO2- ataupun dengan NO3- itu akan menyebabkan hujan berasa lebih asam, dan ini mengakibatkan dia menjadi lebih korosif atau lebih gampang untuk merusak suatu benda. Misalnya besi akan lebih cepat berkarat, itu kalau terjadi hujan asam. Selanjutnya ada horizon tanah. Proses pelapukan juga dipengaruhi oleh horizon tanah. Horizon tanah ini pada dasarnya dibagi menjadi 3 bagian utama, A, B, C. Nah, untuk horizon yang A terdiri ada atas campuran pelapukan batuan dengan berbagai tekstur organisme hidup dan zat organik. Karena banyak mengandung zat organik, horizon A ini adalah tempat yang paling subur. Jadi hati-hati jangan terus kena banjir. Kalau kena banjir otomatis horizon A-nya hilang, tanahnya menjadi nggak subur. Jadi kenapa di daerah pegunungan ataupun di dekat-dekat sungai, aliran sungai tanahnya subur? Karena horizon A-nya itu banyak mengandung organisme hidup dan zat organik. Selanjutnya di bawah horizon A ada horizon B. Kandungan zat organiknya lebih sedikit dibanding dengan lapisan di atasnya. Jadi dia masih mengandung kandungan zat organik tetapi lebih sedikit. Terus yang ketiga adalah horizon C, penyedia utama material. Jadi horizon C ini lebih condong terdiri dari batuan-batuan untuk menunjang material kehidupan kita. Komponen penyusun tanah. Apa saja sih? Yang pertama adalah batuan. Batuan ini bahan padat yang terbentuk secara alami dan tersusun atas berbagai mineral senyawa. Jadi berbagai jenis batuan. Beda misalnya batu kapur itu akan senyawanya beda dengan batuan sedimen, itu nanti akan beda. Berdasarkan proses pembentukannya ternyata ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Itu jenis batuan yang ada di bumi kita. Yang kedua adalah humus. Humus ini yang sering kita pakai pupuk ya. Komponen organik dari hasil penguraian senyawa atau tumbuhan oleh bakteri dan jamur. Jadi humus ini kaya akan bakteri dan jamur maupun komponen-komponen organik yang telah diuraikan. Jadi ini sangat subur. Memiliki tekstur yang gembur dan berpori, jelas karena dia mengandung bakteri yang bisa membuka pori-pori tanah, sehingga udara cukup banyak yang masuk dan menyimpan air. Jadi bisa untuk perkembangan tumbuhan itu sendiri.
Selanjutnya komponen yang ketiga adalah udara. Rongga udaranya terdapat di butiran-butiran tanah. Jadi ada rongga-rongga udara di sini. Ini masuk di butiran-butiran tanah. Terbentuknya oleh apa? Terbentuknya oleh aktivitas hewan. Contohnya misal cacing. Penyusun selanjutnya adalah air. Air mempengaruhi kadar kelembapan tanah yang dipengaruhi oleh makhluk hidup juga. Contohnya yang banyak mengandung air adalah tanah aluvial. Atau tanah aluvial itu tanah yang dekat dengan aliran sungai. Terus mineral. Mineral ini kandungan mineral dipengaruhi oleh sifat dan kandungan tanah. Ini memang sudah dari awal kondisinya seperti itu, tidak dipengaruhi oleh makhluk hidup. Terdiri dari kalium, magnesium, ataupun anionnya berupa nitrat, fosfat, sulfat itu adalah contoh-contoh dari mineral tanah. Tingkat kesuburan tanah dipengaruhi oleh mineral tanah. Jadi misalnya kalian kan pernah dengar pupuk NPK. NPK itu berarti nitrogen, fosfor, dan kalium. Kalium di sini ada K+, dia juga bisa mengandung kalsium, Ca2+, magnesium 2+. Di sini semua yang plus ini berarti dia ion positif atau yang sering kita sebut dengan kation. Sedangkan ion negatif yang ada di dalam tanah yang masih mempengaruhi kesuburan adalah ion nitrat, NO3-, fosfat atau PO4-3- dan sulfat, SO4-2-. Tingkat kesuburan dipengaruhi oleh apa? Sifat kimia salah satunya. Sifat kimia adalah pH. pH ini derajat keasaman. Jadi seandainya tadi banyak terjadi hujan asam, otomatis pH-nya akan menjadi asam. Derajat keasaman itu reminding aja buat kalian bahwa dari 0 sampai 14. pH tanah yang subur itu yang netral, jadi sekitar 7. Dari 0 sampai 14 tengah-tengahnya adalah 7. Kurang dari 7 berarti dia asam, lebih dari 7 berarti dia basa. Yang paling subur adalah yang netral. Ini di sini pH 7 adalah pH yang netral karena dia itu kenapa subur? Karena mampu menyerap nutrisi dalam tanah secara lebih maksimal. Terus sifat fisika. Sifat fisika juga mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. Misalnya warna. Warna itu kan sifat fisika ya. Semakin gelap maka kandungan bahan organiknya semakin tinggi. Kita tahu tadi bahwa tanah horizon A itu warnanya paling gelap dibanding horizon B maupun horizon C. Dan misalnya juga tanah humus tadi juga berwarna lebih gelap. Strukturnya seperti apa? Jadi kandungan mineral-mineralnya seperti apa? Teksturnya. Kalau tekstur itu adalah besar kecilnya butiran yang menyusun tanah. Jadi nanti dia bisa berupa pasir, lempung, ataupun tanah liat. Begitu lebih condong ke tekstur. Nah ini tekstur ini. Tekstur ternyata dibagi menjadi tekstur tanah liat, tekstur pasir, dan tekstur tanah lempung. Ini 3 jenis tekstur tanah yang otomatis memiliki tingkat kesuburan yang berbeda-beda. Selanjutnya bagaimana cara menjaga kelestarian tanah? Yang pertama adalah mengolah tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi. Di sini yang dimaksud dengan pengolahan tanah menggunakan penutup tanah yaitu reboisasi. Ini salah ketik ya, ini reboisasi. Jadi penanaman hutan kembali atau enggak harus hutan. Apapun kalau ada tanah kita kasih tanaman biar dia itu tertutup oleh tanaman sehingga dia akan lebih maksimal untuk menyerap air. Ya, terus yang kedua, pengolahan lahan miring untuk mengurangi erosi itu sering disebut dengan terasering. Jadi untuk lahan-lahan yang di pegunungan dibuat untuk bercocok tanam itu harusnya menggunakan sistem terasering. Jadi dia seperti tangga untuk mengurangi erosi. Kalau erosi sampai terjadi berarti nanti horizon A-nya hilang, tanahnya nggak subur. Yang kedua adalah mengurangi penggunaan pupuk kimia. Pupuk kimianya bagaimana caranya harus dialihkan dengan pupuk organik. Pupuk kimia ini pada dosis tertentu masih oke, tapi kalau dia sudah terakumulasi terlalu banyak di tanah, dia akan mengganggu
ekosistem yang ada di dalam tanah. Jadi yang paling pas adalah pupuk organik. Selain itu juga mungkin saja nanti bagian dari pupuk kimia bisa masuk ke dalam tumbuhan kita makan akan terakumulasi di manusia juga. Kalau pupuk organik otomatis dia bersifat lebih sehat buat tubuh kita. Yang ketiga adalah pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Jadi apa sih maksudnya pengolahan tanah monokultur? Pergiliran tanaman. Misalnya tanah itu hanya untuk menanam jagung. Itu akan zat-zatnya hanya semua zat yang diperlukan jagung lama-lama akan terserap dan dia akan habis. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian setelah jagungnya panen kita bisa ganti dengan misalnya kacang. Dia otomatis zat yang diserap oleh kacang dengan jagung berbeda. Selain itu juga ternyata pada tanaman kacang-kacangan itu pada akarnya terdapat bakteri rhizombium yang mampu mengikat nitrogen. Ini juga akan meningkatkan kandungan nitrogen di dalam tanah sehingga tanahnya akan menjadi lebih subur. Itu yang dimaksud dengan pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Jadi tetap harus dilakukan pergiliran tanaman. Yang terakhir adalah daur ulang sampah yang sulit terurai. Jadi misalnya plastik itu harus didaur ulang, memisahkan sampah organik dan anorganik. Kita tahu kalau organik berasal dari makhluk hidup, misalnya sayur ataupun kulit buah itu seharusnya diolah untuk bisa menjadi pupuk organik. Terus yang anorganik misalnya plastik kita bisa dengan 3R, reuse, recycle maupun reduce ya. Itu salah satu upaya-upaya untuk menjaga kelestarian tanah. Oke, demikian materi untuk tanah, tidak cukup banyak. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum.